Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada saat ini mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama mengikuti kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Tema pada hari ini adalah diangkat untuk berkarya. Kita persiapkan diri di dalam saat teduh, dipersilahkan. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, kebaktian rumah tangga GKP Jemaat Yeriwel Cibubur ini terjadi hanya di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Selamat malam, damai sejahtera Allah beserta saudara. Selamat malam, Tuhan besertamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena pada malam hari yang indah ini, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk bersama-sama mengadakan kebaktian rumah tangga di tengah keluarga kami, di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang pada malam hari ini membawa hati dan pikiran kami. Terkhusus ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hati kami, pikiran kami, mata kami, dan keseluruhan diri kami. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami agar Engkau sapa melalui sabda-Mu, dan biarlah Tuhan juga yang memimpin hamba-Mu ini agar dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita buka Alkitab dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai 17.
Perikop yang kita baca pada malam hari ini ada di bawah judul Hidup oleh Roh. Kita baca mulai dari ayat 12. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian pembacaan pada malam hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara, hidup adalah pertumbuhan, hidup adalah perkembangan, hidup adalah tahap demi tahap. Waktu kecil kita dituntut untuk melakukan hal yang berbeda dengan waktu kita beranjak dewasa. Waktu kecil kita diperintahkan, diingatkan bahwa saya adalah anak dari orang tua saya, maka saya harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh orang tua saya. Nah, kamu adalah anak mama dan papa. Kamu jangan nakal. Nah, bantu mama di rumah. Kalau anak kecil menangis, nah tidak usah bersedih. Setelah dewasa, tuntutan semakin bertahap meningkat. Kita tidak lagi diingatkan oleh orang tua, jangan menangis. Bantu orang tua, cuci piring, ngepel, sudah tidak lagi Bapak Ibu Saudara. Saya pun mengalami hal demikian. Ketika saya tinggal waktu sekolah, SD, SMP, SMA, tinggal bersama dengan orang tua saya meminta bantuan saya. Tolong bantu mama cuci piring, bantu mama menyetrika, bantu mama memasak, bantu mama menjaga adik-adik. Setelah besar, setelah saya merantau dan ketika pulang ke rumah, orang tua saya tidak memerintah seperti saya waktu kecil. Kenapa? Karena orang tua saya menganggap bahwa saya mempunyai kedewasaan. Saya sudah bertumbuh dan bisa memilah mana yang harus saya lakukan untuk membantu orang tua saya. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang tua akan semakin percaya pada anaknya ketika anaknya bertumbuh beranjak dewasa, anaknya mempunyai inisiatif yang tinggi. Waktu kecil adalah perintah, cara mendidiknya adalah perintah, ada persyaratan, kamu boleh begini asalkan begitu. Tetapi ketika kita dewasa, kita diberikan ruang dan waktu agar kita mewujudkan inisiatif kita, pertanggungjawaban kita. Bapak Ibu Saudara, pemahaman kita tentang anak tentu berbeda. Waktu kecil, saya adalah anak yang harus dilindungi oleh mama papa saya. Tapi ketika kita dewasa, kita mempunyai pemahaman yang berbeda.
oh saya adalah anak yang harus melindungi orang tua saya. Berbeda ya, waktu kita kecil dan juga waktu kita dewasa. Kenapa? Karena ada pertumbuhan, perkembangan, dan tahap yang kita lewati. Seiring pengalaman yang terus bertambah, seiring dengan waktu dan ruang yang kita lalui selama kita hidup, seiring berubahnya orang-orang yang kita temui, seiring bergantinya sedih dan senang yang kita rasakan. Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan pemahaman tentang anak Tuhan. Waktu kita kecil sekolah minggu, apa sih yang diajarkan kepada kita tentang anak Tuhan? Nah, lagu ini mungkin bisa menggambarkan apa yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu kepada anak-anak. Anak Tuhan memuji nama Tuhan, pujilah haleluya. Itu yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Anak Tuhan selalu memuji nama Tuhan, pujilah haleluya. Anak Tuhan selalu bergembira, gloria nama Tuhan. Anak kecil waktu kita masih sekolah minggu, kita diajarkan adik-adik kita adalah anak Tuhan. Kita harus memuji nama Tuhan. Kita harus bergembira. Kalau anak Tuhan gak boleh nangis ya. Kalau anak Tuhan gak boleh iseng ke temen ya. Anak Tuhan harus bantu temen yang lagi nangis ya, yang lagi susah ya. Itu yang diajarkan kepada kita tentang anak Tuhan. Berarti waktu kita masih kecil Bapak Ibu Saudara, konsep anak Tuhan seperti itu. Harus bergembira, harus memuji nama Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu ketika kita semakin dewasa, apa yang dipahami oleh Bapak Ibu Saudara tentang konsep anak Tuhan? Apakah ketika pendeta, penatua, gereja mengingatkan kita adalah anak Tuhan, yang ada di benak kita adalah, saya harus memuji nama Tuhan, saya harus bergembira. Apakah sekedar itu saja? Ternyata Bapak Ibu Saudara, perikop bacaan Alkitab yang kita baru saja baca bersama menjelaskan lebih dalam pemahaman tentang anak Tuhan. Dikatakan di ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Lanjut lagi di ayat berikutnya. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan ini yang penting Bapak Ibu Saudara di ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Apa janji-janji Allah? Janji Allah itu banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Di gereja, di dalam khotbah itu pendeta, para pengkhotbah sudah menjelaskan janji Allah itu apa. Janji Allah adalah kita diberi keselamatan, bahwa akan ada nanti di kehidupan selanjutnya kita selamat. Itu janji Allah. Janji Allah tidak berjanji akan memberikan langit selalu biru, kata anak muda ya. Tetapi Allah akan berjanji ada bersama kita meskipun langit kadang hujan. Janji Allah itu begitu indah Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang kita dapatkan ketika kita menjadi anak Allah. Dan selanjutnya di ayat 17 juga mengatakan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus.
Bapak Ibu Saudara, pemahaman kita ketika kita sudah dewasa, pemahaman tentang anak Allah seharusnya berubah Bapak Ibu Saudara. Kita harus memahami bahwa menjadi anak Allah, menjadi anak Tuhan itu bukan hanya sekedar menjadi orang yang bergembira, bukan hanya sekedar memuji nama Tuhan saja. Anak kecil memahami memuji nama Tuhan adalah bernyanyi, memuji melalui nyanyian. Tetapi pertanyaan yang lebih kritis lagi untuk kita orang-orang dewasa, bagaimana kita memuji nama Tuhan? Bagaimana kita melayani Tuhan? Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 17 dikatakan, ketika kamu adalah anak Allah, anak Tuhan, maka satu hal yang harus kamu ingat, bahwa kamu adalah ahli waris, berhak menerima segala sesuatu kekayaan apa yang dimiliki oleh Allah. Allah punya apa? Kita berhak menerima itu. Allah punya apa? Kita berhak untuk menikmatinya. Bapak Ibu Saudara, di dalam sebuah gereja, di dalam persekutuan kaum ibu, kaum perempuan, saya pernah bertanya kepada mereka, ibu-ibu ini, ibu-ibu, kira-kira apa sih yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anaknya? Salah satu di antara mereka menjawab, warisan. Apa saja warisan yang bisa kita berikan? Banyak. Selain rumah, harta materi, tapi ada yang lebih penting yang bisa diwariskan, yaitu nasihat, yaitu teladan diwariskan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya ketika mendoakan para lansia, saya selalu berkata bahwa para lansia, biarlah Tuhan izinkan para lansia untuk terus dapat memberi teladan pada orang-orang yang lebih muda. Karena teladan itu menjadi warisan yang sangat berharga. Orang tua ingin anaknya merasakan keadaan yang enak. Orang tua ingin anaknya merasakan hal-hal yang menyenangkan, yang tidak menyulitkan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, warisan dari Allah itu sangat luar biasa. Bahkan lebih besar, lebih berharga dari warisan yang kita dapatkan secara duniawi. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi ahli waris, ada satu hal yang harus kita pahami. Inilah yang menjadi poin kedua. Poin pertama, kita adalah ahli waris. Poin kedua, yaitu ada partisipasi dan tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, ketika orang tua memberikan warisan kepada anaknya, maka orang tua ingin anak itu ada terus bersama dengan dirinya. Pernahkah orang tua ketika mengumpulkan anak-anaknya, ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Lalu ada anak lain yang tidak kumpul bersama atau yang mungkin mempunyai jarak yang jauh, jarak baik itu secara jarak kilometer maupun relasi. Lalu menuntut mana untuk saya. Pasti ada aja cerita seperti itu ya. Cerita di mana orang tua tidak memberikan warisan kepada anak yang sudah memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang tua di bumi saja, di dunia ini saja ingin anaknya terus bersama dengan dirinya, dengan mereka, dengan para orang tua, dan anak-anaknya dapat warisan bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang teladan, tentang nasihat, tentang nilai-nilai yang dihidupkan oleh keluarga itu. Tentu setiap keluarga mempunyai nilai-nilai yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Keluarga A mempunyai cara makan yang berbeda dengan keluarga B. Keluarga A mempunyai cara yang berbeda di dalam penyelesaian masalah, berbeda dengan keluarga B di dalam menyelesaikan masalah. Tetapi dua-duanya mempunyai nilai-nilai yang dihidupkan.
Dan nilai-nilai itulah yang hendak diwariskan oleh para orang tua kepada anak-anaknya. Begitu juga ketika kita ingin menerima warisan dari Allah kita. Kita harus berpartisipasi sebagai anak. Kamu sebagai anak sudah ngapain aja? Orang tua akan bertanya begitu. Dan pertanyaan itu pun diajukan kepada kita. Kita sebagai anak Tuhan sudah berpartisipasi seperti apa? Apa saja? Sudah bertanggung jawab sebagai anak seperti apa? Ketika dua hal ini kita ingat terus, maka kita pun akan terus merasakan janji-janji Allah itu. Bapak Ibu Saudara, partisipasi berarti ada sesuatu yang kita lakukan, ada sesuatu yang kita kerjakan, ada karya yang kita hasilkan sebagai anak Allah dalam hidup pelayanan. Dan seharusnya partisipasi itu menjadi dorongan untuk kita terus melakukan sesuatu di dalam pelayanan kita, di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ada kalimat yang mengatakan, Uskup Agung Siker mengatakan tentang pelayanan, bahwa pelayanan itu ada 3 macam hamba Tuhan di dalam kehidupan ini. 3 macam hamba Tuhan di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah hamba yang disebut budak. Mereka adalah yang melayani Dia karena takut, yang melayani Tuhan karena takut. Yang kedua adalah hamba-hamba yang disebut orang bayaran. Orang-orang inilah yang melayani Tuhan karena upah. Oh, karena saya mau dapat berkat, oh saya mau pekerjaan saya berhasil, oh saya mau dapat pasangan makanya saya mau melayani Tuhan. Tetapi hamba yang terakhir, yang ketiga, disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena hamba-hamba inilah yang melayani Tuhan karena mereka mengasihi Tuhan. Maka pertanyaan untuk kita semua, buat saya dan juga Bapak Ibu Saudara, kita berkarya melayani Tuhan itu sebagai apa? Apakah sebagai budak karena takut? Apakah sebagai orang yang dibayar karena upah? Atau sebagai anak karena saya mengasihi Tuhan? Tentunya kita berharap jawabannya adalah yang ketiga. Karena kita mau berkarya, karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita respon renungan firman Tuhan dengan bersama-sama bernyanyi yang mau dibimbing oleh Tuhan.
Saudara-saudara, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama mengungkapkannya melalui persembahan. Dengan dilandasi firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang telah kami kumpulkan dengan penuh sukacita. Berkati juga setiap penatua yang mengelolanya, agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanan-pelayanan. Bapa di dalam surga, pada saat ini dalam syafaat kami menaikkan syukur atas renungan firman Tuhan yang telah menyapa kami, yang mengingatkan kami bahwa sebagai anak Tuhan, kami mempunyai posisi sebagai ahli waris. Maka ajar kami Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus menuntun kami, agar kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab berpartisipasi sebagai ahli waris akan janji-janji Allah di dalam kehidupan kami. Allah yang sungguh baik, pada saat ini kami menyerahkan setiap keluarga, setiap bapak ibu saudara yang berkebaktian rumah tangga pada saat ini. Kiranya Tuhan berkati kami semua, berkati ya Tuhan, berikan kesehatan selalu. Kami pun berdoa untuk setiap keluarga kami, biarlah Tuhan memberkati keluarga kami ya Tuhan, di dalam proses berjalan berdinamika sebagai rumah tangga yang berdasarkan kasih Tuhan. Untuk para orang tua, kiranya Tuhan berkati di dalam menjalankan peran, memberikan teladan kepada anak-anak dan juga cucu. Kepada suami dan istri, biarlah Tuhan berkati relasi yang terjalin, biarlah mereka juga dapat menjalankan peran sebagai suami maupun istri dengan sebaik mungkin, dengan penuh dengan kasih. Kami pun berdoa ketika kami menjadi anak-anak di dalam sebuah keluarga, kiranya Tuhan berkati kami, biarlah kami dapat mengasihi orang tua kami, keluarga kami, sebagaimana kami mengasihi diri kami dan kehidupan kami. Kami pun berdoa ya Tuhan, untuk para pekerja-pekerja Tuhan di tengah keluarga kami, untuk orang-orang yang kami kasihi yang tengah bekerja pada saat ini, biarlah Tuhan mampukan terus mereka memberikan yang terbaik di tengah pekerjaan mereka. Biarlah melalui apa yang kami kerjakan, berkat Tuhan mengalir di dalam keluarga kami. Allah yang sungguh penuh kasih, kami pun berdoa ya Tuhan untuk pergumulan yang dihadapi oleh keluarga kami, masalah finansial, ekonomi, relasi dengan saudara, dengan keluarga lain, maupun pergumulan-pergumulan lainnya ya Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar di tengah permasalahan, pergumulan yang kami alami pada saat ini, kami dapat mencari jalan keluar, kami dapat bersikap sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah kami memohon terus berserah kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menyediakan yang terbaik. Bapa yang penuh kasih, inilah doa dan permohonan kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus,
yang telah memilih kami untuk menjadi ahli waris Tuhan. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami hendak menaikkan doa yang telah Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup kebaktian ini dengan bersama-sama bernyanyi Tinggallah dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Kebaktian selesai. Selamat malam Bapak Ibu Saudara.